Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa, khususnya pecinta Rajago aplikasi Indonesia dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari ke-21 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan kita tergolong ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini saya siang hari ini di saat lagi berpuasa ditemani oleh salah satu direktur IT PT Rajago aplikasi, yaitu Pak Sabar. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak Sabar ya? Alhamdulillah sehat. Ya, puasa 21 hari Pak Sabar masih kuat ya? Iya. Semangat ya. Begini Pak Sabar, masyarakat ini juga ingin tahu lebih jauh PT Rajago yang merupakan satu-satunya startup di Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir, yang muncul memang di dalam rangka memberikan pelayanan aplikasi yang bersaing dan berkualitas. Dan satu hal lagi, justru kita insya Allah menerapkan basis syariah sebagai fundamental daripada operasional kita. Sehingga hari ini kita bincang-bincang tentang teknologi IT yang ada di PT Rajago ini. Pak Sabar, PT Rajago ini kalau kita bandingkan dengan perusahaan startup yang lain, dari sisi teknologinya bagaimana? Apakah kita ini sudah berada pada tataran teknologi yang canggih lah begitu? Barangkali Pak Sabar bisa menjelaskan kepada pemirsa, terutama pecinta Rajago, supaya semakin yakin bahwa Rajago aplikasi ini aplikasi yang sudah canggih di tanah air umumnya dan di bumi Lampung Mangkurat ini. Ya, terima kasih Pak Fahmi atas waktunya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang teknologi, kecanggihan dan lain sebagainya, saya menyapa dulu Rajago Channel, mohon untuk di subscribe ya, dan bisa menjadi kalau biar ratingnya tinggi ya dari kita. Mudah-mudahan informasi-informasi yang kita sharing insya Allah berguna buat kawan-kawan yang mungkin juga bergerak di bidang developer aplikasi gitu. Baik Pak Fahmi, jadi tadi pertanyaannya apakah Rajago bisa berkompetisi di dalam hal teknologinya, kecanggihannya dan sebagainya, untuk berkompetisi dengan para startup yang lain gitu. Kita kalau bicara tentang startup itu sebenarnya sudah bicara tentang omset yang di atas 1 triliun sebetulnya startup. Makanya ada namanya unicorn, ada namanya banyak lah gitu kan startup. Tapi pada intinya Rajago kalau untuk level lokal, khususnya provinsi ya, kita insya Allah sudah jauh. Artinya kita create Rajago ini untuk nasional, bukan lokal. Nah, dari segi kesiapan di bidang aplikasinya, Rajago memang sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari. Pertama kita buktikan dengan kita bisa membeli server sendiri. Nah ini yang mungkin agak sedikit sulit dilakukan oleh startup yang baru gitu. Karena apa? Karena kita bicara tentang maintenance, bicara tentang progres penempatan data center dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Rajago sudah memiliki itu sendiri. Nah kemudian yang paling fundamental juga di dalam dunia teknologi aplikasi itu kita bicaranya tentang script, tentang source code. Nah itu aset paling berharga kita. Kalau orang programmer tahu itu ya, source code itu adalah bentuk bangunan-bangunan perangkat kita yang itu apabila tidak kita benar-benar proteksi, itu akan kacau ya. Nah alhamdulillah Rajago itu sudah memiliki source code itu di tempat kita sendiri. Meskipun kita pekerjaannya dengan orang-orang lain, misalnya kan saya di bidang programmer khusus, misalnya di bidang integrasi atau misalnya coding dan sebagainya. Tapi ada hal-hal lain yang memang saya ambil
dari rekan-rekan programmer yang mungkin disiplin ilmunya berbeda. Iya. Tetapi cara pengerjaannya kita tidak, ini source code-nya saya kasihkan tolong kerjakan, tidak, karena itu menyangkut dengan tingkat keamanan. Iya. Nah, mereka yang harus bekerja di tempat kita. Nah, itu salah satu metode. Sementara kita belum memiliki internal programmer yang banyak gitu ya. Saat ini kan kita sudah mulai nih mengadakan training untuk internal program kita di dalam. Nah, kemudian kalau kita misalnya bicara tentang apakah aplikasi kita dengan aplikasi yang lain bisa bersaing, sangat bisa. Yeah. Kenapa sangat bisa? Karena sekarang aplikasi yang sifatnya transportasi online itu bisa dihitung pakai jari. Jadi kekuatan besar sekarang ada 3 ya. Pertama, satu dari Indonesia, yang kedua dari Singapura, Malaysia, yang ketiga dari Rusia. Nah, mereka aplikasi mereka itu memang harus kita akui bahwa dengan nilai omset dan aset mereka saat ini, tentu kita acungi jempol ya, karena sudah melebihi dari 250 triliun. Bahkan yang terbaru aplikasi yang berwarna kuning itu pun dia sudah omsetnya udah lumayan besar. Padahal mereka tidak menyiapkan plafon atau layanan seperti kita. Yang mereka siapkan tuh hanya layanan-layanan untuk pengantaran. Kalau kita ada namanya raja kirimnya saja. Sementara kita sudah ada namanya foodnya, raja food dan sebagainya. Di situ saja memang mereka saat membomingkan di awal itu, masing-masing daerah memang support untuk promosi besar. Tapi lagi-lagi kita bicara tentang bisnis itu kan nasionalis juga. Kan? Betul. Artinya mereka saja bisa mendapatkan peluang pasar yang besar di Indonesia. Kenapa kita sebagai orang dalam negeri juga tidak mendapatkan peluang besar? Oke. Gitu Pak. Baik Pak Sabar. Jadi pada intinya PT Rajago Aplikasi Indonesia ini adalah asli karya orang benua yang secara teknologi siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan startup yang lain. Kemudian satu hal yang juga perlu mendapat apresiasi dari kita semua, khususnya warga di benua, bahwa kita ini membawa misi nasionalisme. Jadi semangat kebangsaan, bagaimana membangun ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi kecil menengah ini untuk bangun sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Dan khususnya di benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Inilah yang menjadi titik tolak mengapa Rajago hadir di tengah-tengah masyarakat Kalimantan saat ini. Barangkali ada pesan khusus Pak Sabar supaya masyarakat itu mudah mengakses, artinya bagaimana mengakses aplikasi Rajago ini. Barangkali diberikan tips sederhananya sehingga masyarakat tuh gampang begitu loh, mudah. Ya betul. Memang pada sesi pertama ya, artinya pada publish pertama ini Rajago masih menggunakan sistem pendaftaran yang sifatnya mengisi form ya. Tetapi mengisi formnya itu dia tidak menggunakan notifikasi. Kalau bahasa kita orang program itu namanya bypass. Jadi ketika isi form kita klik daftar, dia langsung masuk. Kenapa kita tidak menggunakan notifikasi? Karena kadang-kadang HP yang dia gunakan itu nomornya bisa jadi HP-nya di satunya, jadi tidak sinkron gitu. Akhirnya kita bikin bypass dulu. Tapi bypass ini kita juga nanti punya target. Misalnya sudah 10.000 pendownload, baru kita nanti bikin mungkin notifikasi yang sifatnya lebih simple. Itu juga lebih kepada strategi kami di IT-nya gitu kan. Jadi berarti dengan bypass ini masyarakat kan lebih mudah, praktis ya, artinya tidak ribet-ribet gitu kan. Karena salah satu masukan dari masyarakat tuh umumnya masyarakat tidak maulah repot-repot, artinya kalaupun sekarang sudah canggih lewat HP Android, tapi bagaimana sepraktis mungkin gitu. Sebenarnya begitu mereka buka sudah langsung online gitu kan. Nah barangkali kalau ini bisa dihadirkan kan tentu Rajago akan mendapatkan apresiasi yang tinggi nanti dari masyarakat. Barangkali ini sesi pertama untuk pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.